戒备。神血主少点意思，管他有什么！魔血主死，要活不成！跟他拼了！救命啊！我多10倍，难道？ Cerita ini berlanjut. Kinmu melihat hanya jalur runtuhan yang aman menuju desa bebas. Ia mengaktifkan kapal bulan dan menembus penghalang. Tetapi begitu masuk, ia diserbu oleh banyak iblis dari dalam hutan. Dewa iblis berkepala 2 muncul dan memimpin para iblis menerang. Ia ternyata sudah lama bersembunyi di kapal bulan, sengaja menunggu Kinmu membawanya ke desa bebas. Dewa iblis itu memerintahkan pasukannya menyerbu desa bebas, tetapi kekuatan misterius dari hutan langsung membunuh banyak iblis. Ia pun melarikan diri dengan teknik pusaran ruang untuk menghindari bahaya. Makhluk misterius dari hutan membunuh dewa iblis yang mencoba melarikan diri. Kinmu pun sadar, area itu sebenarnya adalah penghalang untuk menahan penduduk desa bebas, bukan untuk melindunginya. Kinmu menyadari area terlarang itu dibuat untuk mengurung penduduk desa bebas, bukan melindungi mereka. Reruntuhan di hutan adalah jalan yang mereka pakai untuk mencoba melarikan diri. Raja Iblis Dutian sadar area terlarang bisa menghancurkan bahkan kapal bulan. Saat kapal berhenti, ia lega dan kagum karena Kinmu masih tetap tenang, lalu membangunkan naga kilin yang ikut bersamanya. Kinmu kembali ke ukuran normal, tetapi menjadi sangat lemah karena energi kapal bulan terlalu besar untuknya. Setelah memulihkan diri dengan pil spiritual, ia mengajak Raja Iblis Dutian dan Naga Kilin memasuki area terlarang. Raja Iblis Dutian tahu Kinmu ingin memanfaatkan pengetahuan dan penglihatannya untuk melewati area terlarang. Ia setuju membantu, tetapi meminta Kinmu menepati janji untuk membebaskannya setelah mereka keluar. Kinmu, Raja Iblis Dutian dan Naga Kilin mendekati area terlarang lewat jalur aman. Dutian memperingatkan agar mereka tidak salah jalan, karena sedikit kesalahan saja bisa membuat mereka semua terbunuh. Raja Iblis Dutian menghitung jalur aman di area terlarang dengan aljabar dan rune yang rumit. Kinmu kagum dan ingin mempelajari metode itu, karena berkaitan dengan rahasia seni ilahi. Raja Iblis Dutian menjelaskan bahwa perhitungan ruang bisa disederhanakan dengan 8 trigram sebagai sistem bilangan oktal. Kinmu pun tersadar bahwa metode ini dapat membuat perhitungan dalam kitab misteri tertinggi jauh lebih mudah. Kinmu akhirnya memahami bahwa 8 trigram Taiji bisa dipakai sebagai alat perhitungan untuk memahami kitab misteri tertinggi, sehingga rahasia perhitungan dalam kitab itu mulai terbuka baginya. Kinmu dan Raja Iblis Dutian melewati area terlarang dengan aman. Mereka tiba di reruntuhan desa kecil yang kosong. Hanya tersisa kuburan, peralatan rumah, dan barang bayi, membuat hati Kinmu bergetar. Kinmu menemukan pakaian bayi bertuliskan Qin seperti liontin gioknya. Ia sadar itu mungkin rumahnya. Di dalam rumah masih ada peralatan dapur. Lalu di pintu ada tulisan Shi yang menandakan pemilik rumah telah menikah. Kinmu dan Raja Iblis Dutian berjalan lebih dalam ke dasu. Mereka melihat rumah dengan kuda kayu dan pakaian bayi. Tanda dulu ada keluarga yang tinggal di sana. Raja Iblis Dutian ingin segera pergi dari dunia ini setelah urusannya selesai. 4 jam kemudian, mereka tiba di kota kecil dengan sekitar 100 rumah dan banyak makam di luar kota. Kinmu melihat sebuah sekolah dan menyadari tempat ini dulu ramai, tetapi sekarang sudah sepi. Di desa berikutnya, hanya tersisa 4 keluarga. Mereka terus maju dan tiba di reruntuhan kota lain. Di tanah berserakan potongan senjata spiritual yang hancur. Jika dibawa ke Yankang, benda itu pasti sangat berharga, tetapi di sini hanya tergeletak begitu saja. Kinmu berkata mereka harus terus maju. Tiba-tiba, suara marah Nenek Si terdengar dari jauh, mengatakan mereka semua bisa mati karena perbuatan mereka. Di ujung hutan, si buta beristirahat sambil bersandar pada tongkatnya, sementara si jagal berjaga dengan pisaunya. Di sekitar mereka, ruang aneh terus berubah, kadang menjadi hutan, gurun panas, ombak besar, bahkan langit penuh bintang. Setiap perubahan memunculkan batas kekuatan yang harus dilawan si jagal. Ia mengeluh marah karena tubuhnya hampir tidak kuat lagi.
Sementara si buta hanya berkata, ia sudah tua dan perlu istirahat sebentar. Si buta berkata, nenek Si masih kuat dan bisa menggantikan mereka. Namun suara Li Tianxing keluar dari tubuh nenek Si dan ingin mengambil alih tubuhnya. Nenek Si langsung menolaknya dengan marah. Si jagal dan si buta sadar keadaan nenek Si semakin buruk karena benih iblis dalam dirinya makin kuat dan Li Tianxing sering mencoba menguasai tubuhnya. Ruang di sekitar mereka terus berubah seperti dadu raksasa. Setiap sisi memiliki batas ilahi yang berbeda. Kali ini mereka berada di ruang langit penuh bintang tanpa daratan. Tiba-tiba cahaya bintang berkumpul dan menyerang mereka. Si jagal segera menebas dengan jurusnya dan membelah cahaya itu, melindungi mereka dari serangan. Nenek Si memanggil si tuli, tetapi ia tidak bisa mendengar. Saat mencoba mendekat, cahaya bintang menyerangnya dan ia terpental. Li Tianxing lalu mengambil alih tubuh nenek Si dan maju menggantikan si jagal. Mereka menyadari bukan hanya mereka yang terjebak di ruang aneh itu, tetapi juga si tuli, matua, dan si pincang yang terpisah di tempat berbeda sehingga sulit berkumpul kembali. Si buta menyadari ruang itu seperti dadu dewa dengan banyak batas ilahi dan mereka berada di salah satu sisinya. Ia menghitung bahwa formasi ini sudah berjalan terlalu lama dan perhitungannya mulai meleset sehingga suatu saat akan runtuh sendiri. Saat ruang berubah menjadi gunung berapi dengan api dan petir, Li Tianxing bertanya, kapan formasi itu akan runtuh? Si buta menjawab sekitar 24.000 tahun lagi. Si jagal menyuruh si buta diam. Tiba-tiba suara Qinmu terdengar dari luar, memberitahu bahwa para tetua terjebak di dalam. Si buta segera memperingatkannya agar tidak masuk, karena batas ilahi sangat berbahaya. Qinmu lalu bertanya pada Raja Iblis Dutian, apakah ada cara menyelamatkan mereka? Raja Iblis Dutian menjelaskan bahwa formasi itu adalah matriks ruang yang membagi ruang menjadi 108 bagian. Tetapi sebenarnya ada 109 lapisan. Raja Iblis menjelaskan formasi ruang itu punya celah karena perhitungannya tidak sempurna. Dan setelah waktu lama, formasi itu memang akan runtuh sendiri. Namun jika seseorang menemukan ruang ke-109, formasi itu bisa dihancurkan lebih cepat. Ia lalu meminta Qinmu melempar benda padat ke ruang ke-109. Benda itu berubah menjadi mutiara bercahaya yang tampak seperti dunia kecil di dalamnya. Saat masuk ke formasi, keseimbangan ruang langsung terganggu. Lapisan ruang mulai runtuh satu persatu dan kekuatan batas ilahi pecah serta menyapu ke segala arah. Energi dari runtuhnya formasi menyebar ke segala arah. Orang-orang di area itu mengerahkan chi vital untuk bertahan. Gelombang kuat menyapu hutan hingga berubah menjadi abu. Tak lama kemudian, beberapa tetua jatuh dari langit dan menghantam tanah. Qinmu hanya menggeleng melihat mereka yang sudah tua masih membuat orang lain khawatir. Sesosok Buddha raksasa turun dari langit dengan cahaya terang, lalu berubah kembali menjadi mak tua. Semua orang akhirnya berhasil keluar dari formasi meski terluka. Mereka melihat Qinmu berdiri di kejauhan bersama sebuah patung logam, sementara naga kilin gemuk berada di belakangnya dengan malas. Nenek Si terkejut melihat Qinmu dan menegurnya karena masuk ke tempat berbahaya. Si buta memperingatkan agar Qinmu tidak terlalu dekat karena benih iblis dalam diri Nenek Si kadang membuat Li Tianxing mengambil alih. Setelah itu, si cacat memperhatikan sosok besi di samping Qinmu. Mak tua menjelaskan itu adalah Raja Iblis Dutian, membuat si jagal curiga dari mana Qinmu mendapatkannya. Si tuli mengatakan Raja Iblis Dutian jelek. Qinmu segera menjelaskan bahwa Raja Iblis Dutian adalah penguasa dunia Dutian yang membantunya menyelamatkan mereka. Mendengar itu, Raja Iblis Dutian menjadi senang. Qinmu lalu menanyakan keberadaan kepala desa, kakek tabib, dan kakek bisu. Si buta berkata ia hanya melihat jejak kakek tabib dan kepala desa, tetapi tidak melihat kakek bisu. Nenek Si berkata kakek tabib dan kepala desa seharusnya aman karena bersama patriark dan tetua disiplin, tetapi kakek bisu belum terlihat. Ia khawatir kakek bisu sedang bertindak sendirian. Qinmu menjadi marah karena para tetua pergi tanpa memberitahu dan membuatnya harus mencari mereka. Ia lalu menyuruh Raja Iblis Dutian memimpin jalan dan para tetua hanya mengangguk setuju. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Raja Iblis Dutian memimpin jalan untuk para tetua desa. Ia heran karena banyak dari mereka sebenarnya masih kuat meski desa itu disebut desa lansia cacat. Bagi penduduk desa itu, cacat tubuh bukanlah kelemahan. Penyebab mereka berada di desa itu berbeda-beda. Kepala desa tampak lelah dan putus asa, seolah merasa tidak mampu meninggalkan dasu. Kakek apoteker menyakiti wajahnya sendiri karena tekanan masa lalu.
Si buta juga terpuruk, bukan karena kebutaannya. Mak tua masih tidak bisa melupakan kematian keluarganya. Nenek Si memiliki benih iblis di hatinya. Sementara si Pincang, si Tuli, si Bisu dan si Jagal juga memiliki masa lalu yang menahan mereka. Semua itu menjadi beban di hati mereka. Cacat terbesar para tetua bukan pada tubuh, tetapi di hati mereka karena terikat masa lalu. Mereka tinggal di desa itu karena tidak bisa melepaskan kenangan lama. Kedatangan Kinmu sempat memberi harapan, tetapi mereka tetap harus mengatasi beban itu sendiri. Sementara itu, Raja Iblis Dutian menunjukkan pengetahuan yang sangat luas hingga membuat si buta kagum. Mereka akhirnya hampir keluar dari hutan, tetapi perjalanan 2 mil terakhir sangat sulit. Nenek Si menyadari, malam itu adalah malam tahun baru. Si Jagal berkata, mereka harus menemukan kepala desa, kakek bisu dan kakek apoteker, bahkan jika hanya jasad mereka, agar bisa dibawa pulang. Di ujung hutan, mereka tiba di tepi tebing, dan Kinmu terkejut melihat hutan lain terbentang di bawahnya. Raja Iblis Dutian menjelaskan, tempat itu disegel oleh formasi seperti kubus yang mengubah arah gaya di sekitarnya. Saat Kinmu melangkah, ia menyadari bisa berdiri di sisi tebing seperti di tanah datar. Di tempat itu, arah atas dan bawah terasa berbeda, dan hutan tampak ada di berbagai sisi. Tempat itu ternyata seperti bola raksasa yang tersusun dari banyak kubus, dengan desa bebas khawatir berada di tengahnya. Setiap kubus berisi hutan yang terlipat dan arah atas bawahnya berbeda karena gaya di tempat itu berubah. Si buta menyadari ini adalah seni ilahi yang sangat besar, dan mungkin satu-satunya jalan keluar hanyalah kembali ke tempat mereka masuk tadi. Nenek Si melihat reruntuhan desa bebas khawatir dan menduga kepala desa serta patriark sudah masuk ke sana. Raja Iblis Dutian berkata tempat itu dipenuhi banyak batas di langit sehingga sangat berbahaya untuk dilewati. Ia bahkan membutuhkan puluhan tahun untuk mencari jalur aman. Menurutnya, Dasu adalah tempat terkutuk dengan aturan aneh yang membuat hidup di sana sangat sulit. Si buta yakin kepala desa masih hidup. Saat mereka melihat reruntuhan desa bebas khawatir, ia menyadari bentuknya seperti kapal raksasa. Jika semua bagian kota dan pegunungan digabungkan, ukurannya bahkan jauh lebih besar dari kapal matahari dan kapal bulan, membuat Kinmu sulit mempercayainya. Si Pincang menyadari matahari di tempat itu sebenarnya adalah tungku pil raksasa yang menjadi sumber energi kapal besar itu. Raja Iblis Dutian juga terkejut melihatnya. Ma tua mengatakan kapal itu pasti memiliki tujuan. Namun si Tuli berkata, jika itu benar desa bebas khawatir, seharusnya tidak memiliki tujuan. Akhirnya mereka sadar bahwa itu adalah desa bebas khawatir yang sebenarnya. Kinmu bingung mendengar dugaan para tetua. Mereka menyadari tempat itu mungkin hanya kapal besar yang menuju desa bebas khawatir yang sebenarnya. Kapal itu dulu diserang musuh lalu disegel, membuat banyak orang mencoba melarikan diri dan membuka jalan keluar. Kinmu pun mulai bertanya-tanya, di mana sebenarnya desa bebas khawatir yang asli dan apakah masih ada orang dari desanya yang selamat. Saat Kinmu masih bingung, sebuah perahu perak terbang keluar dari kota. Di atasnya ada si bisu, kakek apoteker, kepala desa, seorang pria tanpa wajah, dan seorang pemuda. Si bisu mengendalikan perahu dengan lincah melewati batas ilahi di langit, membuat Raja Iblis Dutian terkejut karena jalurnya sama dengan jalur aman yang ia hitung selama puluhan tahun. Setelah mendarat, kakek apoteker menurunkan kepala desa. Lalu perahu perak berubah kembali menjadi butiran perak dan masuk ke dalam peti kayu. Si bisu menutup peti kayu dan memberi isyarat pada semua orang. Mereka segera mengelilinginya dan bertanya bagaimana ia menemukan jalur aman. Kepala desa lalu datang dan memberitahu Kinmu bahwa mereka menemukan seseorang dengan nama yang sama dengannya. Kakek apoteker kemudian mengeluarkan beberapa barang bertuliskan nama Kin dan memberikannya kepada Kinmu. Kakek apoteker menjelaskan bahwa nama keluarga Kinmu adalah Kin dan mereka menemukan banyak barang dengan nama itu di kota. Tulisan pada barang itu mirip dengan tulisan di Lionting Giok Kinmu. Kinmu sangat terkejut dan mulai berharap keluarganya mungkin masih hidup. Kepala desa berkata, tempat itu mungkin adalah tempat asalnya, dan ada kemungkinan orang tuanya masih hidup. Mereka kembali ke desa kosong itu. Kinmu masuk ke rumah yang dulu ia lihat dan mengambil pakaian bayi bertuliskan Kin.
Setelah diperiksa dengan tenang, ia menyadari tulisan Qin pada pakaian bayi itu berbeda dengan tulisan Qin pada liontin gioknya. Penduduk desa menanyakan apa yang dilihat kepala desa dan para tetua di kapal itu. Kepala desa berkata tempat di dalamnya sangat berbahaya, sehingga mereka hanya menjelajah di pinggir sebelum mundur. Mereka bisa kembali dengan selamat karena si bisu menemukan jalur aman. Kinmu yang mendengar itu juga mulai merasa curiga. Raja Iblis Dutian mengatakan butuh waktu lama untuk menemukan jalur aman, sehingga semua orang heran bagaimana si bisu bisa masuk dengan mudah. Mereka terus menanyainya, tetapi ia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Si Tuli pun bingung, karena biasanya ia bisa menerjemahkan maksud si bisu. Nenek Si marah, sementara semua orang akhirnya beristirahat di desa kecil itu. Patriark muda bermain dengan naga kilin yang terus menempel padanya. Sementara itu, si buta menanyai Raja Iblis Dutian tentang aljabar, dan ia menjawab dengan hati-hati. Apoteker sibuk mengobati luka semua orang. Kinmu kemudian masuk ke sebuah rumah di desa itu yang membuatnya merasa tenang, meski belum tentu itu rumah orang tuanya. Si bisu masuk ke rumah dan melihat-lihat dengan lembut. Setelah itu, ia memberi tanda bahwa sudah waktunya pergi. Nenek Si menyuruh semua orang pulang ke desa untuk merayakan tahun baru, bahkan bercanda ingin menyembelih naga kilin milik patriark muda, membuatnya langsung panik dan melarangnya. Tetua disiplin mengejar naga kilin yang berjalan ke arah Kinmu. Patriark muda menjelaskan bahwa dulu hewan itu kecil dan sering meminta makanan darinya hingga menjadi sangat gemuk. Saat semua orang melihat kapal raksasa itu dengan takjub, si pincang bahkan ingin mencurinya, tetapi nenek Si langsung memarahinya. Si pincang penasaran bagaimana Kinmu bisa mengemudikan kapal bulan, tetapi saat mencoba menyentuhnya, tidak terjadi apa-apa. Banyak misteri masih tersembunyi di Dasu, termasuk kapal itu. Setelah keluar dari penghalang, mereka berjalan di daerah bersalju yang dingin, melewati pegunungan putih dan beruang yang sedang berhibernasi. Kinmu melihat semua segel dan benda besar hilang, hanya tersisa hutan. Segel itu muncul lagi saat malam. Mereka pulang ke desa untuk tahun baru dan tiba dengan selamat. Kinmu membantu menempel kertas merah bertuliskan keberuntungan di rumah, kandang ayam, dan pohon tua. Semua orang merayakan tahun baru dengan makan dan minum bersama dengan gembira. Patriark muda dan tetua disiplin juga ikut bergabung. Keesokan hari, mereka pamit dan pergi menjelajah Dasu. Raja Iblis Dutian menagih janji Kinmu. Kinmu berjanji akan membebaskannya. Si buta dan si pincang maju, membuat Dutian takut akan ditangkap lagi. Kinmu merasa sedikit malu dan menoleh ke arah mereka. Si pincang ingin menahan Dutian agar bisa mengambil lebih banyak barang. Kinmu menenangkan Raja Iblis Dutian dan berjanji membebaskannya dengan menghapus run segel. Ia membuka segel satu persatu hingga Dutian bebas. Dutian merasa sedih karena mereka mungkin tak akan bertemu lagi. Kinmu bilang masih bisa menghubunginya, tapi Dutian menolak karena dunia ini berbahaya dan ingin mencari dunia baru. Akhirnya, Kinmu membuka segel terakhir dan membiarkannya pergi. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 管他有什么！魔血主死，妖国不成，跟他拼了！救命啊！多师呗！